Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati Allah, hataman Quran kita sudah nyampe surah An-Nisa ayat 14. Nah, sekarang kita masuk An-Nisa ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-maut aw yaj'ala Allahu lahunna sabila. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita belajar episode yakin ini. Ini sudah sampai yakin berapa ini? Tapi memang kita mesti terus belajar yakin. Nah, di dalam buku saya di Kuliah Tauhid ya. Buku saya ini pemirsa yang saudara semua saya ajak untuk menjadi agennya. Ini dia bukunya, buku Kuliah Tauhid. Ya, kalau Anda punya keyakinan, Anda punya belief ya. Punya mimpi, maka bisa jadi impian ini akan membawa kepada action. Saya punya mimpi gitu, pengen punya toko, ya, toko buku di semua kota, di seluruh tanah air. Pertama saya bicara bukan masalah ketidakmungkinan, tapi bicara soal kemungkinan. Kalau kita bicara tentang ketidakmungkinan versus kemungkinan, ini menarik. Kalau kita bicara tentang ketidakmungkinan, maka kita akan bicara apa? Ketidakmampuan. Oke? Dan tidak mampu melihat potensi. Dan yang udah pasti ini, tidak melihat Allah. Tidak melihat Allah dan mengabaikannya. Maka saya sering bilang, untuk bisa berpikir tentang kemungkinan, jangan bertanya sama otak yang terbatas. Oke, keadaan diri, ilmu juga yang terbatas. Tapi lebih pada mana? Lihatlah kuasa Allah, kebesaran Allah. Lihat ini dia. Lihat kuasa Allah, lihat kebesaran Allah. Sehingga kemudian muncul kun fayakun. Kun fayakunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen punya toko buku di semua kota, di seluruh tanah air. Wah, nggak mungkin Ustaz. Emang ente konglomerat? Oh, saya bukan konglomerat, saya Ustaz. Ya kali udah tahu. Ya terus gimana caranya ente bisa buka toko di seluruh tanah air? Lah, ketika kita bicara tentang kemungkinan, and then kita kan berpikir toh. Ketika berpikir, oh iya saya kan punya Anda semua. Punya saudara semua. Saya bilang aja sama semua teman di seluruh tanah air yang sekarang melihat ini Antv. Yo, ente jadi toko bukunya deh. Nih jual nih Kuliah Tauhid. Jual buku-buku kun fayakun. Jual buku-buku tentang sedekah. Tokonya apa bentuknya? Tokonya rumah saudara semua. Tokonya majelis taklim saudara semua. Tokonya adalah apa? Sekolah Anda semua. Kantor Anda semua. Itu dia tokonya. Terus berpikir lagi, Ustadz sebentar. Kami adanya di Papua, bagaimana cara mendistribusikan buku ini? Ketika berpikir lagi ketidakmungkinan, berpikir lagi tentang apa? Kurir,
segala macam, udah aja makin nggak mungkin, udah akhirnya diem aja udah. Mikir dong, gimana caranya? Oke, kita bikin ya. Ada yang kemudian berbentuk hard print ya. Inilah buku. Tapi kita juga bikin ya online-nya. Nah, online ini kan saudara bisa jadi jagoan-jagoan online di kota-kota besar di seluruh tanah air, atau bahkan yang jangkau kota-kota kecil. Nah, sehingga kemarin di episode kemarin saya mengajak saudara semua menjadi agen toh. Menjadi agen bukunya Yusuf Mansur, agen CD-nya Yusuf Mansur. Di mana? Di www.yusufmansur.com. Pokoknya bila kemudian saudara punya dream, insya Allah dia akan menghasilkan action. Ya, di tengah-tengahnya ada pray. Di segmen yang berikut nih nanti kita akan bicara kalau orang sudah yakin, nggak boleh dicacatin, nggak boleh cacat dengan adanya apa? Dengan adanya buruk sangka dan keraguan. Ini nggak boleh ada nih. Kalau orang udah yakin, nggak boleh dia buruk sangka dan nggak boleh ragu. Maju terus sampai kemudian keyakinan ini berbuah. Baik, cakep dah, insya Allah. Sebelum tutup segmen ini, saya ingin membacakan ya apa yang saya tulis atas izin Allah di buku Kuliah Tauhid ya, di chapter pertama ya. Di chapter pertama ketika saya berbicara tentang keyakinan. Saya bacakan pemirsa. Ada yang tahu tapi nggak yakin. Ada yang yakin tapi nggak ngamalin. Ada yang tahu dan yakin tapi dia tidak bekerja dengan apa yang diketahui dan diyakininya. Maka bekerjalah dengan apa yang diketahui dan diyakininya. Jangan kemana-mana, kita teruskan setelah yang satu ini. Baik pemirsa, saya tulisin sebentar ya. Saya tulisin sebentar apa yang ada di buku Kuliah Tauhid. Seru nih saudara. Saya menyebut agen-agen buku itu sebagai agen ilmu. Agen buku itu sama dengan agen ilmu. Agen CD, DVD sama dengan juga agen ilmu. Kenapa? Karena ketika saudara kemudian menjual buku-buku Kuliah Tauhid, buku-buku apa begitu dari Yusuf Mansur, dan juga mungkin dari penulis-penulis yang lain, maka saudara sudah langsung menjadi agen ilmu. Ya, ini saya tuliskan ulang saudara, supaya kemudian saudara catat ini di rumah. Ya. Ada yang tahu, di sini ya. Ada yang tahu itu, tapi nggak yakin. Oke, ada yang yakin, tapi nggak ngamalin. Nanti saudara masuk yang mana? Nanti kita lihat. Ada yang tahu tapi nggak yakin. Ada yang yakin tapi nggak ngamalin. Ada yang tahu dan dia yakin, sayangnya, gitu, dia tidak bekerja dengan apa yang diketahui dan diyakininya. Nah, kalau versi Twitter ini best quote ya. Best quote dari Yusuf Mansur. Asik, muji sendiri. Best quote dari Yusuf Mansur. Kita bisa lihat buktinya. Ya. Nanti di halaman berikutnya lagi, pemirsa, di halaman masih di chapter 1, ini ada penjelasan bahwa ternyata keyakinan saudara pun akhirnya cacat. Kenapa cacat? Karena ternyata ada buruk sangka dan keraguannya. Ada buruk sangka dan keraguannya.
Ini pun terkait erat dengan apa? Dengan kebersyukuran dan kesabaran. Saya tulis dulu ya. Kaitannya dengan syukur dan sabar. Saya kasih contoh. Saudara tahu nih, kalau minta kepada Allah ruko yang saudara mau beli, oke, saudara insya Allah dikabul. Nih, kita bicara tauhid, kita bicara keyakinan. Saudara tahu bahwa bila saudara kemudian datang kepada Allah, Allah akan menerima. Bila mana Anda berdoa, Anda pasti akan dikabulkan. Doanya sederhana, ya Allah saya pengen punya ruko, itu lagi dijual tuh di depan. Atau ada di sudut seberang sana, atau ada di simpang jalan mana, di situ ada ruko yang lagi mau dijual. Ya Allah, berikan ruko itu kepada saya. Oke? Lantaran kemudian gara-gara kurang sabar, kurang bersyukur, ya, plus ada buruk sangka juga dan keraguan, saudara kemudian tidak mencapai pada derajat orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambah fakta. Apa faktanya? Gitu ya. Saudara dari awal udah nggak yakin. Apa yang saudara pikirin adalah bukan bagaimana caranya Allah kemudian membalas, menjawab, mengabulkan Anda bisa punya ruko. Tapi yang saudara lebih yakinin adalah nggak mungkin saya bisa punya ruko kayak gitu ya. Rumah aja masih ngontrak, gimana ceritanya ya. Terus aja dipikirin ketidakmampuan diri, kekurangan diri. Anda sendiri gak yakin gimana Allah. Ayo no, yakinin diri ente sendiri. Kemudian itu rokok dibeli lagi dah tuh sama orang. Sold out. Lewat, ente udah duha, ente udah sholat malam, ente udah sholat fardu berjamaah di masjid. Dan tiap-tiap sholat ente berdoa kepada Allah. Berdoa, terus tiba-tiba rukonya dibeli sama orang. Masuk dah tuh setan, jeng tuh kan. Makanya lu jangan ngarep-ngarep sama Allah mah, nggak boleh. Buat saya ini satu kesalahan kita juru dakwah. Kesalahan kita. Udah benar-benar orang kalau pengen punya apa-apa datang ke Allah. Hah? Begitu orang datang ke Allah, Allah tidak kabulkan, ente patahin. Makanya jangan ngarep-ngarep sama Allah. Hah? Lo sih sholat duha pengen ruko kecil amat sih. Hah? Sholat malam pengen ruko. Hah? Sholat berjamaah Allah lu minta ruko, lu minta surga dong. Harusnya kita ngajarin kepada mereka apa? Sabar ya nak. Sabar ya mas. Sabar ya mbak. Insya Allah gak kemana-mana. Kalau ente udah minta itu ruko yang B3 itu, insya Allah akan bagi ente, bukan cuma B3 tapi B2, B3 sampai B5 ya Allah kasih ente. Yang penting ente terus dong mintanya. Dan itu terbukti 10 tahun kemudian komplek ruko itu jadi punya dia. Perjalanan bos, perjalanan. Ku tunggu jandamu, kira-kira begitu kalau kata orang. Lah bagaimana? Kita doain terus itu, doa, tiba-tiba subhanallah ditikung sama teman. Waduh, gagal nih kita. Diambil sama orang. Jangan bos, ente jangan kurang yakin. Terus aja yakin. Berarti doain dia cerai. Bukan masalah doain dia cerai. Bukan masalah. Susah dah, gue nerjemahin susah. Tapi banyak itu cerita. Tiba-tiba Allah persatukan setelah 15 tahun. Itu enggak. Allah persatukan setelah 10 tahun. Subhanallah, ada aja jalannya. Ada aja jalannya. Dikirimlah ke Libanon. Nggak pulang lagi tuh laki. Subhanallah. Ya pergilah kemudian ke Qatar, nggak balik lagi, nggak ada berita, tahu berita udah dimakamkan. Subhanallah. Kita yang jadi teman lama yang pernah naruh hati dan juga belum menikah datang ke situ. Ya elah curcol, ya elah jadi. Oh ini doa nih 10 tahun yang lalu. Betul. Saudara yang pengen sekali kuliah di tempat A, B dan C terus berdoa. Tiba-tiba kemudian saudara tidak dapati itu. Karena saudara nggak punya duit, lalu saudara bekerja menjadi kuli bangunan, jadi supir angkot dan seterusnya. Subhanallah, tiba-tiba saudara masuk ke satu kantor kemudian saudara naik. Lalu apa kantor itu? Berkata kepada saudara semua, kita lagi kerjasama nih dengan UGM. Saudara yang terpilih namanya, selamat ya. Saudara akan menempuh pendidikan khusus kerjasama dengan UGM, bla bla bla. Dapat, subhanallah. Jangan berkurang keyakinan mah. Jangan, apalagi kalau kemudian setan datang menggoda, kan kadang-kadang begitu tuh. Kalau kita sedekah handphone jelek dapat BlackBerry katanya. Nggak tahu begitu udah disedekahin handphonenya BlackBerry kagak, handphone udah telanjur hilang.
Habis itu suka SMS Yusuf Mansur. Mana nih, stop aja tuh Antep, udah bohong aja. Nggak begitu, terus aja jalan mah. Terus aja jalan mah. Hatta ya'tiyakal yakin. Saya begitu, menuju 4 triliun. Bagaimana ceritanya? Ya mikir dong. Allah nanya sekarang belum nyampe. Tapi begitu saudara-saudara semua daftar jadi agen-agen Yusuf Mansur. Baik itu agen buku yang begininya, ataupun agen yang online-nya. Wah, insya Allah lah. Jadi apalagi kita berbuat bukan buat kita, buat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang pokoknya mimpi aja dulu. Yang penting pray, berdoa, and action. Lalu ada gerakannya. Sampai ketemu di seksi berikutnya. Oh seksi ya, sesi. Silakan. Saudara, di buku Kuliah Tauhid ini saya mengajarkan diri saya agar bisa punya mimpi. Ini susah loh, punya mimpi aja susah. Ini bener, saya nggak bercanda ini. Nggak bercanda saya. Punya mimpi ini susah. Ente-ente pada nih yang jadi kameramen. Coba, pernah nggak ente mimpi jadi yang punya Antep? Pernah nggak? Apa jawaban ente? Nggak tahu diri Ustaz mimpinya. Jauh banget. Dari kameramen ke yang punya Antep. Tuh kan? Betul nggak? Susah nggak punya mimpi? Susah. Supaya bisa punya mimpi gimana? Apalagi kemudian supaya bisa berdoa. Apalagi supaya bisa kemudian action. Baik action ini action langit, yakni ibadah, doa dan segala macamnya, maupun action yang nyata. Kalau pengen bisa punya dream, pray and action, ini kita perlu taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya gimana? Di sini saya mengajarkan diri saya, ya caranya adalah wudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Salah sunnahnya apa Ustaz? Kalau pagi ada duha, kalau menjelang zuhur ada qobliyah, ba'da zuhur ada ba'diyah. Di antara waktu-waktu yang disebutnya itu mauqut ya, waktu-waktu yang ada waktunya, saudara pengen nih sholat apa? Sholat hajat. Di malam hari ada sholat witir, ada qiyamul lail, ada tahajud. Nah saudara sholat, lalu permintaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa punya impian nih. Cuma sekarang saya ngimpi tuh takut ya Allah. Takut ya Allah. Bikin saya bisa punya impian. Nah itu dia. Minta apa lagi? Minta yakin sama Allah. Minta ilmunya sama Allah. Apalagi kemudian, di sini saya tulis nih. Sama kasih tahu sama Allah. Lagi belajar nih sama Yusuf Mansur. Biar nyambung. Perasaan udah ikut lama, blow on bener. Biar ngerti, biar paham dan biar bisa ngelaksanain. Ini nulis apa begini saya. Tapi gak ada orang kan kagak nyambung gitu nanti. Ada orang gini, begitu dengar saya ngomong tentang 4 triliun, aduh Ustaz, sakit kepala saya dengar Ustaz ngomong begitu tuh. Orang saya kontrakan aja belum kebayar. Padahal itu kan dalam kerangka apa? Dalam kerangka kita untuk mengajarkan soal impian. Soal impian, bagaimana seorang supir taksi, bukan saja dia kemudian bermimpi supaya ini taksi bisa kebeli 4-5 tahun ke depan. Ini kan sayang gitu loh, kalau emang ngimpi juga, sama-sama ngimpi, kenapa sih tidak bermimpi? Pol taksi ini saya yang punya. Bismillah. Mesti begitu. Seorang yang kemudian bercita-cita jadi dosen, kenapa kemudian tidak meng-up dia punya mimpi? Saya pengen punya perguruan tinggi supaya saya bisa meng-hire teman-teman saya, membantu teman-teman saya untuk menjadi dosen. Saudara sholat 2 rakaat, kemudian saudara kemudian minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan Anda kemampuan untuk bermimpi, berdoa dan kemudian beraksi. Ya, nggak susah. Dan saudara jangan takut, kita sedang tidak bicara tentang dunia, tapi kita bicara tentang bagaimana keyakinan kepada Allah yang maha memiliki dunia dan kemudian maha membaginya buat kita semua. Selamat bermimpi, selamat berdoa, dan selamat beraksi. Jangan lupa ditunggu supaya bisa jadi agen Yusuf Mansur. Pagi-pagi udah promosi. Bukan promosi. Ini jualan, oke? Ini ibadah, usaha itu ibadah saudara. Jangan memusuhi usaha, jangan memusuhi ekonomi, usaha, dagang, bisnis, semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, keyakinan Engkau yang punya, maka Engkau pula yang memberi. Jadikan kami ya Allah bisa punya ilmu untuk menuju pada keyakinan itu, dan bisa punya keyakinan untuk bertambah-tambah lagi rasa syukur kami kepada-Mu. Allahumma inna nas'aluka ya Allah
imanan wa yaqinan shadiqan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu besok, kita akan bahas lagi tuh bagaimana kita bekerja dengan apa yang kita tahu dan apa yang kita yakin. Assalamualaikum.